Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Pak Meni, bawa kita dalam doa. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Engkau kumpulkan kami Tuhan di embun pagi Tuhan pada hari ini. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Engkau juga urapi para lektor yang akan membaca firman-Mu. Engkau juga urapi Bapak Pastor Paul Tuhan. Biarlah kami yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dihilangkan rasa haus kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Meni atas doanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Yang pertama, Mazmur 127 dan 128. Nanti mohon bantuan Ibu Narliana untuk membacakan. Kemudian yang kedua, Matius 7 ayat 1 sampai 28. Nanti mohon Ibu Sarma. Ibu Narliana, persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Ibu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan juga yang akan nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 127 dan 128. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Ibu Narliana. Silakan Ibu Sarma dari Matius 7 ayat 1 sampai 28. Shalom Pak Agus. Shalom Ibu, silakan. Bapak Ibu semua. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 7. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah
aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian. Amin. Terima kasih Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah kita baca. Kami boleh saran kalau baca firman Tuhan seperti Ibu dua ini disuarakan, jadi dibaca dengan suara tidak dalam hati. Kemudian kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, kita duduk diam untuk dengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidur-tiduran bisa bablas. Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang di YouTube mau di Zoom, kita dengarkan firman Tuhan yang berjudul Berkat Atas Rumah Tangga. Silakan, Pastor. Ya, haleluya. Terima kasih, bagus. Ya, para pembaca firman Tuhan, God bless you, luar biasa sekali.
Nah, saudara, hari ini kita belajar ya berkat dalam rumah tangga, saudara. Semuanya juga pengen, saudara. Nah, ini masalahnya bagaimana caranya? Ya, dulu kita sudah tahu ya, banyak orang terjebak di dalam gedung gereja. Ya, ketika Anda melayani di dalam gedung gereja, rumah tanggamu tidak akan tambah baik, saudara. Saya sudah melewatinya dan banyak orang sudah menjadi batu sandungan. Bahkan ketika dia aktif di dalam gedung gereja, saya punya ada seorang kerabat kami, ya, wah dia rajin sekali, saudara. Kami terkagum-kagum waktu saya remaja itu saya terkagum-kagum, saudara. Udah ganteng orangnya, ya. Nah, terus dia aktif di gereja, khotbah di gereja, saudara. Kadang-kadang jadi WL. Wah, zaman itu kan zaman. Wah, terus dia cerita, saya dulu penginjilan di kampung ini, di daerah sana. Dulu saya nggak kepikir namanya penginjilan itu yang mereka lakukan itu apa. Saya pikir mereka menginjil seperti saya menginjil, saudara. Karena waktu saya SMP, SMA, saya nginjil di terminal, saudara. Saya turun ke jalan, saya masuk kampung nelayan. Itu Ana itu yang paling sering ke kampung nelayan ya, sama temennya. Ya, kamu rombongan mereka itu sering kampung nelayan, terus bagi-bagi makanan, saudara. Dari sana dulu ya, Ana itu. Karena kita kan rumahnya jauh, jaraknya kurang lebih 10 kilo ya, saudara. Rumah saya ke rumah Ana itu kira-kira 10 kilo. Zaman itu ya jauh, saudara. Kalau naik angkot ya 40 menit ya. Naik angkot 40 menit karena macet ya daerah kami itu. Jadi Ana dan teman-temannya yang di kota Tegal itu sering bagi-bagi kampung nelayan, saudara. Ya itu penginjilan versi kami, saudara. Dan saya pikir orang ini penginjilan seperti itu enggak, saudara. Baru tahu kalau namanya penginjilan itu dari satu gereja ke gereja lain, memang kotanya ada di daerah sana terpencil, saudara. Tapi dari gereja ke gereja, oh itu namanya penginjilan. Saya pusing sekali. Pendeta-pendeta juga gitu ya. Saya mau membangunkan Eropa yang tidur, kamu yang tidur. Saya ajak ke gereja Eropa ya yang pakai bahasa Jerman, maunya dia ada yang dia maunya di gereja Indonesia yang dia khotbahnya cukup pakai bahasa Indonesia saja. Lah, saya bilang, ini yang terjemahkan nggak bagus lah. Ya memang susah cari penerjemah, Anda harus bisa minimum bahasa Inggris. Ya, kita mau membangunkan Eropa yang tidur, Anda khotbahnya pakai bahasa Indonesia bisanya. Bingung. Kalau cari translator Inggris ke Jerman banyak, saudara, jeprak. Cari translator Inggris ke Belanda jeprak, saudara. Dan cari translator Indonesia ke Jerman, ya Anda kudu nyari orang Indonesia, dan orang Indonesia jarang jadi translator. Nah, kalau di Belanda ya sama ya, sama ruwet, pokoknya ruwet. Nah, jadi orang ini pokoknya mau, udah gitu nanyain saya berapa PK-nya, kurang ajar. Nanya PK-nya berapa, kurang ajar. Kamu katanya membangunkan Eropa yang tidur, kamu yang tidur, saudara. Sekarang saya udah nggak mau lagi ya terima pendeta nganter-nganter, saya nggak mau. Wah, saudara, itu memang mau cari duit, saudara. Intinya mereka itu mau cari duit. Tuh Paul enggak, saya kalau khotbah itu nggak nanya PK berapa, nggak dikasih juga nggak apa-apa, saudara. Serius, ya. Beberapa orang itu sampai kaget. PK-nya berapa Pak Paul? Hah? Saya heran. Nggak usah, kasih makan saja yang kenyang sama tidurnya yang enak. Nggak usah di hotel, tidurnya di rumahnya jemaat saja. Buat saya ketika saya membagi firman Tuhan, dan orang-orang kemudian dibangunkan, saya senang, saudara. Apalagi ini kita di Eropa, saudara, tempat di mana Injil berasal, yang pergi ke Indonesia kan, dan kita mau kembalikan lagi Injil ini. Anda didengar saja sudah bagus, saudara. Ya, saya pergi ke Den Haag, Dortmund itu ya, kita sering penginjilan itu ya, pakai wagon. Sekarang kita sudah punya wagon, tapi nggak selalu bisa kita pakai ya, sayang ya, karena ada beberapa kendala. Itu juga nggak mudah, saudara. Tetapi kita lakukan dengan setia. Kita nggak tahu kapan itu akan berbuah, saudara. Ya, dan saya memang harus berbahasa Belanda dengan lancar. Ya, ini saya sekarang targetnya kalau buat ngomong sudah bisa. Tinggal saya bagaimana buat khotbah, saudara. Wah, ini memang tantangan saya tuh, spontan ngomong ya dengan bahasa yang baik ya, saudara, bahasa Belanda.
Saudara, definisi pelayanan itu bukan aktif di gedung gereja, saudara. Orang-orang yang aktif di gedung gereja, kayak kerabat saya ini, karena dia aktif di gedung gereja, dia lupa rawat keluarganya. Disuruh kerja, enggak mau, saudara. Malu dia, karena memang dia hanya lulusan pendidikannya rendah sekali. Karena dia merasa, saya cukup masuk ke kursus Alkitab saja, saya melayani Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan. Gundul mupeang, barang siapa tidak bekerja, jangan makan. Serius, saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan, saudara. Kalau Anda tidak kerja, jangan makan. Nah, terus gimana coba? Kan aktif di gereja. Saya dulu aktif di gereja juga, penginjilan benar-benar bagi-bagi makanan juga. Capek sekali, saudara. Sekolah saya berantakan. Tuhan, berikan hikmat Daniel. Daniel gundul. Daniel Gunawan. Daniel gundul tapi menawan, saudara. Nggak akan. Belajar. Tuhan, beri hikmat Daniel gundul mupeang. Kamu tiap hari di gereja terus kapan belajarnya? Ya, jangan, saudara. Lagi Eptanas ya pulang di rumah. Ya, sebulan jangan kelendangan, jangan pelayanan. Belajar, siapkan dengan benar. Waduh, kacau sekali saya dulu, saudara. Kebalik-balik logikanya. Ya karena ngikutin, saya punya teladan yang salah, yang namanya aktif di gereja. Saya bangga ya, aktif di gereja, apalagi kalau sampai acara Natal, Paskah, itu pasti kita nginep di gereja, saudara. Karena sibuk sekali, pemain keyboardnya cuma saya. Itu definisi pelayanan yang salah, saudara. Itu bukan melayani Tuhan. Itu bukan orang yang hidup takut akan Tuhan. Tandanya bukan di gereja. Saya mendengar satu khotbah ya, pendeta ini nge-push ya, supaya jemaatnya terus melayani, saudara. Melayani itu ya sekarang, jangan nunggu nanti. Jangan. Saya bilang, salah kamu. Definisi melayanimu itu adalah aktif di gereja. Salah. Prioritaskan anak istrimu. Masalahnya, Anda udah nggak di gereja, Anda juga nggak di rumah. Di Alexis nongkrongnya, entertain goblok, saudara. Salah juga. Anda kalau benar-benar ada, lebih salah lagi. Anda tidak ke gereja, Anda tidak ke Alexis, Anda di rumah. Tapi, ya kan, Facebookan terus, WhatsAppan terus. Saudara ngaku-ngaku, saudara adalah bujang dan perawan, saudara, gadis dan bujang, mumet, saudara. Anakmu sudah sampai berberak-berak itu ya, di pampersnya Anda enggak urusin, saudara. Ya itu juga ngawur. Kalau di rumah benar, saudara, tungguin anak, lihat dulu apa. Saya mah dulu, kalau sudah dulu ya, kalau saya di rumah, anak apapun, anak saya nomor 1, saudara. Saya ribut gegeran sama anak. Kalau anak saya lagi butuh makan, butuh apa, kita stop dulu, kasih makan dulu, terus kita ribut lagi, saudara. Kita pause dulu, kasih makan dulu. Dah, ronde kedua, ting ting, waduh, berantem lagi, saudara. Oh, anak nomor 1, saudara. Sehingga anakmu tahu bahwa kamu sayang, bukan cuma kata-kata, tapi Anda lakukan. Serepot apapun Anda, stop, lakukan. Kalau anak saya lagi ada acara, ya, kalau dia minta kita datang, serepot apapun saya datang. Saya lagi di luar kota pun, saya pulang pergi lagi, saudara. Itu luar biasa. Itu Anda harus jadi teladan. Itulah yang Tuhan suruh, saudara. Nah, Anda mencoba Anda mencoba mempunyai keluarga yang diberkati, ya, dengan cara aktif di gereja. Sementara Anda nggak bekerja, salah, saudara. Nggak bekerja, jangan makan. Yang kedua, Anda kerja terus menghalalkan segala macam cara, Anda nggak rawat anak, juga salah, saudara. Lalu Anda di rumah terus, ada di rumah pun kerja benar, di rumah juga cuma mainan gadget, anakmu nggak dirawat, juga salah, saudara. Anak-anak membutuhkan quality time.
Bagaimana anakmu mau benar? Nggak akan benar, saudara. Lagi di rumah, tengok. Ya, dia punya masalah. Dia cek pergi berdua. Tidak semua yang dia cerita itu adalah masalah yang sebenarnya. Anda harus cari tahu sampai dia cerita sendiri. Nggak bisa dipaksa, saudara. Dari mana bisa begitu? Ya, Anda harus menyediakan waktu. Anda harus invest waktu dengan sengaja. Nggak bisa enggak. Kerja, ya, yang benar. Di rumah juga yang benar. Jangan habiskan waktumu di dalam gedung gereja. Salah, saudara. Ya, habiskan waktumu bersama dengan keluargamu. Nah, bila ada sesamamu yang membutuhkan perhatian, ya kita perlu berkomunitas. Makanya acara komunitas sel atau ibadah pertemuan keluarga itu lebih penting, saudara, daripada ibadah hari Minggu. Jangan salah ya. Batasi waktumu, saudara. Buat kerja 10-12 jam maksimum. Ya, ke gedung gereja maksimum 2 kali, saudara. Jangan lebih, overdosis, keracunan, saudara, nanti. Serius, ya. Keracunan kamu nanti. Saya dipulihkan di Gerakan Bahtera, tapi saya nggak boleh anak itu terhisap dalam Gerakan Bahtera, saudara. Nggak boleh, saya bilang. Keracunan kamu nanti. Banyak, saudara, yang cerai sampai cerai, kawin roh. Mumet, saudara. Keracunan. Karena yang si pendeta dapat dengan yang jemaat dapat bisa beda. Kenapa? Karena si pendeta tidak cakap mengajar. Mau dipus terus, saudara. Tanpa memikirkan. Nah, makanya firman Tuhan, ya, kata kalau bukan Tuhan, ya, yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Harus Tuhan yang membangun rumah itu, saudara. Tapi di satu pihak, ya, kalau bukan Tuhan yang yang menjaga kota, sia-sia para pengawal menjaganya. Udah kamu jaga saja, anakmu bisa kena narkoba. Kenapa? Karena kamu tidak jaga rumahmu dengan Tuhan. Anda menjaga rumahmu dengan caramu sendiri. Anda pikir dengan uang, dikirim uang sudah cukup beres. Wah, ini nggak klise, ini banyak sampai hari ini juga ada. Kan sudah dicukupi uangnya, cari babysitter, udah. Terus Anda fokus cari duit. Sebenarnya enggak, Anda sedang lari dari sesuatu, atau Anda sedang menikmati. Terakhir, saudara, masih muda Anda sudah kena cancer. Anda sudah limpahnya sudah diangkat. Teman saya ya, masih muda, umur 34, umur 32 tahun, saudara. Umur 32 tahun gajinya 100 juta. Ya, limpahnya udah diangkat. Ya, limpahnya udah diangkat. 3 tahun kemudian mati, saudara. Terus buat apa uang itu, saudara? Kerja secukupnya. Tapi yang komitmen, ya, itu kan masalahnya Anda nggak metanoia, Anda kerjanya ngedan, ya, Anda lembur terus, kelihatannya lembur karena saudara tengah hari bolong tidur di kantor, ngobrol ngopi di pantry, ya kan? Acara kunjungan ke sales, wah kunjungan Anda malah pijet, Anda malas. Sehingga kerjaan belum selesai, jam 6 baru kantor, jam 6 sore, sampai kantor jam 9, jam 10 baru pulang. Iya kan? Anda nggak disiplin. Kalaupun Anda harus bekerja dengan keras karena gajinya kecil, Anda berdoa sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, ya nggak bisa, saudara. Kalau saudara turutin firman Tuhan, saudara lagi tidur pun diberkati, saudara. Artinya apa? Itu kan tidur pulas, tidurnya nyenyak. Kerjamu cukup, istirahatmu cukup, waktu buat keluarga cukup. Anda nggak bisa ngotot, saudara. Kalau bukan berkat Tuhan, bubar semua. Kelihatannya duitnya banyak. Nggak bisa, saudara.
Saya punya panutan yang baik, om saya sendiri sering saya ceritain ya. Om saya ini kalau disuruh lembur nggak pernah mau, saudara. Tetapi beliau adalah orang yang paling komitmen dalam bekerja. Kalau sudah kerja, dia sudah nggak mau diganggu. Istrinya nggak boleh telepon, saudara, kecuali ada kecelakaan, ada bahaya. Tapi kalau, Pak, aku kangen. Wah, nggak boleh, saudara. Wah, bisa dimarahi, saudara. Wah, ini anaknya minta boleh nggak beli ini? Oh, nggak boleh, saudara, nggak boleh nelpon. Kecuali anaknya tabrakan atau kamu ada sesuatu, kebakaran rumahnya, baru boleh nelpon. Kalau kerja-kerja, saudara, dia nggak mau terima telepon dari saudara, dari siapa, dia nggak mau terima, saudara. Dia kerja sehari 8-10 jam maksimum, perjalanan pulang pergi 1 jam, 1 jam. Dia cari rumahnya yang dekat dengan kantor, walaupun rumahnya kecil, saudara. Tapi dia cari yang dekat dengan kantornya. Dan cari kantor yang dekat rumahnya, walaupun gajinya tidak besar. Di Jakarta nih ya, saudara bayangin. Kerja terus, saudara, rutin. Dijaga. Setia. Dia punya waktu buat anaknya. Begitu pulang sampai rumah jam 7 malam. Langsung makan, ya, terus ngobrol sama anak-anaknya, kadang-kadang ngajarin anak-anaknya matematika, karena beliau arsitek ya. Kadang-kadang beliau bahasa Inggrisnya juga jago, semua anak-anak semua dia sendiri yang ngajarin. Kalau sudah mentok guru lesnya, dia ngajarin sendiri. Juga kalau kami saudara-saudara pada datang, diatur dulu sebelum datang. Hidupnya itu begitu terencana, mustahil bisa. Itu semua adalah kebiasaan dari muda yang harus saudara atur. Dan kalau Anda sudah terlanjur, sudah tua, harus metanoia. Rubah switch, saudara, cara kerja switch supaya jangan berantakan. Ya, saya switch, saudara. Saya pun sama, saya melihat mengapa bisa teratur ya. Saya nggak teratur hidupnya karena orang tua saya nggak teratur. Saya belajar, saudara. Karakter bukan, ya. Karakter itu ya adalah kebiasaan. Tetapi bagaimana kalau sudah tua? Switch dengan metanoia, mulai paksa. Nah, kalau sudah dipaksa baru jadi karakter. Tapi Anda bisa sekarang bertobat. Ya, bukan masalah sanguin, kolerik, melankolis, bukan. Tapi adalah habit. Nah, habit. Nah, habit ini nanti yang membentuk karakter. Anda buat habit, saudara. Dimulai tertib. Begitu di rumah, dia tidak mau orang kantor nelpon. Sama, saudara, di kantor pun dia tidak mau orang rumah nelpon. Kalau sudah di rumah, dia tidak mau orang kantor telepon. Jadi, udah waktunya di rumah, benar-benar di rumah. Sabtu, Minggu, benar-benar di rumah. Hari Minggu dia melayani. Di tengah minggu, kadang-kadang ada latihan kur. Dia datang latihan kur. Ya. Hidupnya selalu, dan dia selalu berkata, ya, dia selalu menasihati kepada kami, keponakan-keponakannya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan dia beri contoh hidupnya, saudara. Anak-anaknya semua sekolah di luar negeri, saudara. S2 semua. Ya, sekarang udah menjadi direktur, salah satu direktur di perusahaan besar, saudara ya. Anak-anaknya ada kerja di perusahaan asing semua. Dan satu jadi pendeta yang cukup, ya, sekolahnya pun doktor di luar negeri. Ya. Yang saya masukkan adalah nggak ngoyo, saudara. Karena memang ada berkat Tuhan di sana. Dia jaga hidupnya di dalam kekudusan, saudara. Dia nggak reka-reka. Dia nggak main colek-colek perempuan, nggak main pegang-pegang perempuan, sembarang perempuan, bini orang, atau pembantu rumah tangga. Nggak sembarangan, saudara. Beliau juga berdiakonia dengan rajin. Jadi dia tahu bagaimana berkat Tuhan itu datang, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah. Dia bukan orang karismatik, saudara. Nggak pakai yang sandal lawas, Anda ketemu orang sandal lawas, keluarganya banyak berantakan, saudara. Ya, pendeta-pendeta sandal lawas itu berantakan. Ini dia jaga benar-benar keluarganya untuk jadi panutan, bersaksi. Pembantu rumah tangga yang Islam masuk ke rumah beliau, pasti jadi Kristen, saudara. Gimana nggak jadi Kristen? Dia melihat kebaikan keluarga ini. Pasti jadi Kristen. Pertamanya cuma disuruh nungguin anak. Bahwa itu anak mau ya, suruh nungguin anak, nungguin cucu. Tapi dia lihat, Om kenapa baik, Bapak kenapa baik, sama Ibu kenapa baik.
Ya baik, kalau nggak baik gimana? Masa kamu mau saya pentungin tiap hari? Emang zaman company dia bilang begitu kan, bercanda ya. Terus lama-lama akhirnya dianggap anak, dianggap keluarga, jadi keluarga, saudara. Semua pembantu rumah tangganya yang pernah kerja itu pasti jadi Kristen, saudara. Pembantu anak-anaknya juga sama, yang pernah kerja sama mereka, anak-anaknya pasti jadi Kristen. Heran, saudara. Anda punya pembantu rumah tangga, bisa nggak menangan mereka? Bukan dengan ngocehin, wah percaya Yesus, nggak percaya Yesus masuk neraka. Oh, nggak perlu, saudara. Mereka cukup tunjukkan dengan hidup mereka, terus mereka cerita-cerita, wah Tuhan Yesus baik, di rumah mereka makan berdoa dulu, sama pembantunya duduk makan bareng dengan mereka, saudara. Semoga saudara, ini keluarga terhormat, punya status, saudara. Pembantunya saja duduk makan bareng sama mereka. Gimana pembantu nggak lu? Wah, nanti ngelunjak. Mereka tahu bagaimana supaya nggak ngelunjak, saudara. Saya melihat bagaimana keluarga ini bisa diberkati. Rahasianya itu tadi, saudara. Mereka merenungkan firman Tuhan dan jadi rema setiap hari. Mereka lakukan simple hidupnya, saudara. Nggak neka-neka. Hidupnya nggak mewah. Ya, beliau ini yang membangun ini ya, apa namanya, bandara di Palembang ya, dulu bandara Palembang itu beliau itu yang bangun, saudara. Ini kan arsitek sukses, saudara. Dan di dunia, di Indonesia hanya 3 yang bisa bangun bandara, yang punya sertifikat untuk bangun bandara, saudara. Hanya 3. Salah satunya om saya. Dia tunjukkan kesederhanaannya, nggak pakai barang-barang mewah, nggak pakai yang glamor, saudara. Dia menentukan sendiri gaya hidupnya. Sekian cukup. Lebihnya gimana? Diakonia. Lebihnya diakonia, enak sekali ya. Saya belajar banyak gagal, saudara. Kenapa saya nggak hidup? Saya nggak tahu. Saya cuma tahu outputnya, saudara. Saya mencoba mengcopy. Saya mencoba mengcopy outputnya, saudara. Ya, saya nggak tahu rahasianya. Rahasianya apa? Metanoia. Dia sudah lahir baru. Ya, keluarga kami, papa mama saya sudah lahir baru. Tetapi papa mama saya tidak metanoia. Beliau metanoia, saudara. Papa mama saya di gereja Pentakosta Karismatik. Oh, saya nggak menghina, saudara. Tapi saya lagi cerita kenyataan, beliau di gereja yang katanya nggak ada Roh Kudusnya. Tetapi hidup beliau lebih banyak jadi berkat. Beliau berdiakonia, beliau selalu jadi berkat. Ya tadi yang paling simpel, semua pembantunya pasti jadi Kristen, saudara. Pasti ikut Tuhan. Itu Anda kalau mau tahu ini keluarga, ya cinta Tuhan apa nggak, tanya pembantunya, saudara. Wah, pendeta supaya hebat-hebat, pembantunya ngocehin pendeta ini, saudara. Pelit, cerewet, oh selingkuh. Yang tahu rahasianya pembantunya semua, saudara. Aduh, nih Pak Agus, hati-hati kalau punya pembantu di rumah nih. Jangan-jangan pembantunya cerita enggak. Hati-hati Anda dengan pembantu cerita kemana-mana, saudara. Oh, pencemaran nama baik. Oh, tapi bukan masalah pencemaran nama baik. Sebetulnya kita lihat itulah cermin kita. Anda nggak usah dibuat-buat, jangan ngomong macam-macam ya. Nanti saya jangan usah. Pembantu rumah tangga itu adalah cerminnya kita, saudara. Kalau kita memperlakukan dia dengan baik, ya dia akan baik. Selalu ada anomali, ya selalu ada yang aneh-aneh, selalu ada, ya tidak semua, ya. Nah, balik lagi, saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan ya, bagaimana 2 orang membangun rumah, yang satu di atas firman, yang satu dengar firman, masa bodoh. Di atas logos loh, bukan rema, ini baru logos, saudara. Setiap hari dengar logos, lakukan. Belum rema, dia nggak ngerti. Tapi dia percaya, saudara, dia lakukan. Lah Anda dengar firman tiap hari 2 tahun, masih minta-minta. Anda 2 tahun dengar firman, masih cabul. Anda sudah 2 tahun dengar embun pagi, ya rajin pijet, kurang ajar.
Anda sedang membangun di atas pasir. Makanya usahamu berat, kerjamu berat, keluargamu nggak asik. Nah, coba kalau saudara kalau ketemu tempat kami, kalau ke rumah saya, keluarga saya asik saudara semua. Kita mah bercanda apa semua, pokoknya rumah kita asik deh pokoknya. Duit mana banyak ya, tapi setiap kali kita butuh pasti Tuhan sediakan. Ya. Tapi kan yang paling indah adalah bagaimana anak-anak ini kemudian seperti pohon aras. Tumbuh kan? Seperti pohon aras di rumah Tuhan. Anak-anak belajar dari orang tuanya, menjadi teladan orang tuanya ini. Anak-anak belajar takut akan Tuhan. Itu lebih penting daripada Anda ngomel-ngomelin, daripada, oh jangan, saudara. Anda takut akan Tuhan, anak-anakmu akan ikut Anda. Ya, bukan ngomel-ngomelan. Anda takut akan Tuhan, anak-anakmu akan ngikutin Anda. Ya, istrimu akan respect. Nah, Anda sendiri pengangguran, tidak kerja, mau sok-sok nolongin orang, kurang ajar. Pentung sama binimu nanti, saudara. Pentunglah, Anda pengangguran, sok-sok nolongin orang. Saya ingat sekali, saudara ya. Papi saya itu orang-orang yang sangat baik, kelewatan baik. Baiknya itu bukan baik yang ini ya, jadi salah, karena belum metanoia, baiknya itu salah. Jadi begini, tetangga saya itu istrinya 3, saudara. Mau kawin lagi, lalu istrinya yang pertama ninggalin dia, saudara. Istri yang kedua, pulang. Lalu, dia minta tolong ayah saya buat menjemput istrinya yang kedua itu, supaya balik ke rumah, saudara. Saya sampai melongo. Kenapa? Karena kalau mereka bertengkar, papi mami saya, kalau mami terus pergi, kan perginya ke kami kan ada di rumah opa saya ya. Papi saya nggak pernah jemput, saudara. Saya sampai melongo. Saya komplain sama papi, kenapa kalau lagi bertengkar sama mami pergi, papi nggak mau jemput? Papi cuman begini-begini doang, nggak bisa jawab, saudara. Hati-hati. Anda mau sok baik sama orang, ya di rumahmu masih nggak karu-karuan, jangan sok baik, saudara. Enak istrimu, saudara. Kamu kerja. Kalau kamu sudah kerja, lalu kamu baik sama orang. Paling istrimu cuma ngomel-ngomel. Tapi kamu nggak kerja, kamu sok baik sama orang, pentung sama binimu, saudara. Makanya istrimu nggak respect. Ya, istrimu nggak respect. Kamu harus bekerja dulu. Ya, tunjukkan kamu bekerja keras. Makanya jangan tersinggungan jadi laki-laki. Dikit-dikit keluar, minta keluar kerja, terus Anda nganggur, bingung mau ngapain. Saudara tahu, diomelin dan rasa tersinggung, harga dirimu hancur di tempat kerja itu adalah bagian dari proses hidupmu. Nikmati, saudara. Kecuali saudara sudah dapat kerjaan, baru pindah. Kalau nggak dapat kerjaan, jangan keluar dulu. Goblok, gara-gara tersinggung, keluar. Lalu mau makan apa anakmu? Nah itu, saudara. Banyak laki-laki begitu. Dia nggak mikir, bagaimana istrimu mau respect, bagaimana istrimu akan menjadi kebun anggur, ya menjadi sukacita di rumahmu tiap hari. Lalu Anda keluarin ayat, lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Padahal Anda yang tidak bisa dikasih respect sama istrimu. Itu butuh metanoia. Setelah Anda lahir baru, Anda butuh metanoia. Anda dengar firman Tuhan. Hari ini tak khotbahin, nggak bakal Anda dengar di gereja khotbah saya pagi ini, saudara. Anda cuma dengar di sini saja. Next level ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.